Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, seperti biasa di channel saya konten apapun bisa saya upload asalkan informasinya bisa manfaat bagi yang membutuhkan. Nah, di video kali ini kita bersifat sharing ya. Jadi buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman tentang motor apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi di sini saya mau membahas yaitu tentang kerangka ESAP, yaitu keluaran dari Honda yang sedang viral ya, sampai saat ini masih viral. Padahal itu udah dari bulan kemarin viral ya sampai sekarang. Yaitu masih ada pro dan kontra ya teman-teman ya. Dimana banyak yang bilang itu kerangka bermasalah, gampang karat. Dan ada juga yang bilang itu tergantung perawatan ataupun tergantung pemakaiannya di area mana ya. Bahkan di beberapa video itu belum ada kejelasan ya itu faktor bisa patah itu karena apa, ataupun belum ada klarifikasi dari yang viral tentang video yaitu yang patah dia itu bisa karat itu karena apa ya, entah apa dia kena air laut ataupun dia tinggal di pesisir laut ataupun perawatannya seperti apa, itu belum ada klarifikasi. Yang ada yang sedang viral saat ini yaitu motor Honda yang terbuat dari ESAP, kerangkanya itu nggak banyak sih ya, ada beberapa yang patah yang sedang viral itu ya, karena ribuan motor mungkin jutaan gitu ya yang keluar dari Honda yaitu yang berkerangka ESAP, tapi yang sedang viral ya beberapa motor lah ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu riwayatnya seperti apa. Dan di sini saya kita sharing tidak ada unsur sedikit pun untuk menjatuhkan brand manapun ataupun mengunggulkan brand manapun ya. Karena saya sendiri pun pakai Honda tapi PCX. Sempet karena viral kemarin agak panik sih, bukan panik sih, penasaran aja gitu ya. PCX ini ESAP bukan gitu ya. Sampai saya cek ternyata aman gitu ya. Yang namanya karat ya dikit-dikit wajar ada ya. Semua motor saya yakin ada karat ya. Gak mungkin gak ada, pasti ada. Apalagi kalau udah pemakaian setahun 2 tahun. Dan motor saya ini udah 1 tahun teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, intinya kalau menurut saya ya, suatu perusahaan besar ya, apalagi udah mencakup ataupun konsumennya itu udah banyak, apalagi kayak seperti Honda ataupun Yamaha dan lain-lain, sepertinya nggak mungkin deh ya kalau ngeluarin suatu produk yang asal-asalan seperti itu teman-teman ya. Jadi ya kemungkinan bisa aja namanya suatu produk, sebagus-bagusnya produk, sebesar-besarnya perusahaan, apalagi dia ngeluarin ribuan produk bahkan jutaan produk, ya pasti adalah yang misalkan cacat tapi lolos ya. Mungkin ada aja, pasti ada ya seperti itu. Ya kemungkinan bisa kayak gitu ya. Mungkin ya bisa aja dari quality controlnya yang meleng ataupun gak kekontrol, yang keluar ada juga beberapa yang cacat ya, tapi nggak tahu juga teman-teman ya. Ini kan kita sharing ya, tapi bisa juga hal kayak gitu penyebabnya. Dan jadi gini teman-teman, bisa juga kerangka itu keropos, ya bener juga gitu. Bisa juga karena pemakaian usernya masing-masing gitu. Kalau misalkan sering kena hujan ataupun sering kena tanah, kotoran tanah ya sampai berkerak, nggak pernah dicuci, ataupun dia tinggalnya di area pesisir laut apa, udah pasti kan itu ya. Tahu sendiri ya, air laut seperti apa, bisa bikin besi dan bahan-bahan lainnya itu keropos gitu teman-teman ya. Jadi tergantung pemakaiannya juga. Kalau misalkan pemakaiannya udah benar masih kayak gitu, ya mungkin itu bisa disebut rangkanya yang bermasalah. Jadi gitu sih teman-teman ya. Intinya gimana ya? Ini sampai banyak dari brand-brand lain jadi ada kesempatan, wah ini Honda lagi jatuh nih, udah ditembak lagi dengan isu-isu lain gitu kayak gitu. Tapi itu sih bukan urusan kita teman-temannya. Yang pasti gini, buat kalian yang udah beli motor ya, nggak usah takut, nggak usah panik ya. Kalau misalkan apalagi sekarang motor kalian misalkan Genio, Vario ataupun PCX, motor apapun itu, saya saranin sih cek ya. Kalau misalkan ada karat ya segera dicat ulang gitu ya. Jadi buat kalian kalau ngalamin motornya karat, tinggal dibersihkan pakai sikat kawat ya. Sikat kawat murah ya, murah banget, banyak di Shopee, di TikTok dan lain-lain. Dan kalian tinggal cat ulang. Kalau nggak dicat ulang ya kalian beli pilok gitu ya, semprotan spray gitu cat yang sangat mudah banget. Jadi kalian tinggal disikat aja area yang kotor ataupun yang karat, dan kalian tinggal cat ulang ataupun spray ataupun semprot pakai pilok. Nah itu selesai.
ya. Seperti itu. Kalau misalkan motor kalian karat. Jadi kalau kita mau bahas tentang isu kerangka esap dari Honda itu, ya sebetulnya belum ada yang bisa meyakinkan gitu. Jadi ini emang bahannya yang jelek, apa pemakaian si user yang punya motor ini yang kurang baik gitu ya. Intinya ke situ sih ya. Tapi kita nggak nyalahin yang pakainya juga, kan belum tentu juga, nggak tahu juga gitu ya, seperti itu. Jadi menurut kalian coba gimana tentang viralnya kerangka esap ini? Karena kalau kita lihat di sosial media itu banyak banget pro dan kontra. Jadi ada juga yang bener-bener, wah ini sampai ada yang bikin video ya, kayak misalkan motor Yamaha, motor Suzuki, dan motor lain-lain, dan motor Honda yang terbuat dari kerangka esap, itu tuh dipukul-pukul pakai besi, dan itu memang paling nyaring ketika dipukul itu kerangka esap. Nah artinya kalau lebih nyaring itu kan tipis ya. Nah, tapi kan tipis bukan berarti tidak kuat, ya. Kita nggak tahu ini bahannya apa dulu. Nah, kalau yang kita ketahui esap itu adalah baja, ya, yaitu baja yang dipres, baja tipis yang dipres, teman-teman ya. Makanya itu dia namanya esap seperti itu. Dan yang pasti ringan tapi kuat gitu, seperti itu. Jadi kita jangan langsung menyimpulkan, oh iya bener tipis, pantesan aja gampang keropos, pantesan aja gampang patah. Jadi soal tipis enggaknya itu tergantung bahannya apa dulu gitu ya, dan dia prosesnya seperti apa dulu gitu. Nah kalau kita udah tahu, nah baru kita bisa komentar lah seperti itu ya, bisa komentar apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kalau saya komentar itu teman-teman ya, kadang saya masih mikir-mikir ya, saya nggak langsung komentar. Kayak lihat di sosial media itu rame banget, kerangka esap nih dari Honda nih parah nih gitu ya, produk gagal nih ya kan. Saya lihat-lihat dulu, saya cari tahu dulu, nih kerangka esap itu apa sih gitu ya. Terus setipis apa sih, seburuk apa sih gitu ya. Nah, pas saya lihat-lihat di sosial media, ternyata banyak sekali video-video yang menunjukkan yaitu tentang kerangka esap ya. Dan banyak juga yang itu tergantung perawatan, pemakaian ya. Seperti itu. Intinya yang penting kita ngerawat motor yang baik dan yang benar. Kalau misalkan masih kayak gitu ya memang motornya berarti yang bermasalah ya. Jadi kalau untuk kalian nggak usah takut beli motor apapun itu, mau kalian Honda, mau Yamaha silahkan. Tapi yang namanya karat pasti semua motor tuh ada karat. Nggak mungkin nggak teman-teman ya. Namanya kena angin, kena hujan ya kan. Pastilah sering dicuci pakai air gitu. Apalagi area-area dalam besi-besi itu kan tertutup box-box gitu ataupun bodi-bodi motor. Kalau misalkan basah kan susah keringnya gitu. Seperti itu ya. Oke. Jadi coba kalian tulis di kolom komentar coba pengalaman kalian ataupun masukan kalian tuh apa? Menurut kalian tuh apa sih kerangka esap itu gimana sih? Gimana sih tentang tanggapan Honda gitu ya? Karena Honda sendiri juga gimana ya? Klarifikasinya juga ada yang bilang dia nutup-nutupin kesalahannya. Ada yang bilang juga emang Honda nggak mungkin ngeluarin asal-asalan juga gitu. Apalagi mencakup konsumennya itu bener-bener ya luar biasa ya. Ya sama-sama banyak lah. Kayak misalkan dengan brand-brand lain gitu ya. Honda tahu sendiri udah banyak banget. Jadi kayaknya nggak mungkin juga gitu asal-asalan gitu ya. Cuma banyak juga yang viral yaitu bukannya si Honda itu tanggung jawab ataupun melakukan recall produk yang udah keluar. Dia malah menjual kerangka esap yaitu bagi orang yang membutuhkan di mana motornya yang sudah karat parah, dan di situ kena cibir netizen lagi. Coba kalian komen menurut kalian tuh gimana lah ya. Oke. Jadi kita sharing aja. Mudah-mudahan manfaat lah ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.